Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sesuai dengan tema-tema kita yang sudah disampaikan kaitan dengan sikap akhlak manusia, baik itu kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan kita. Dan inilah pada dasarnya kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membenahi, memperbaiki akhlak manusia. Sudah kita kaji bahwa akhlak itu sangat tinggi dibanding dengan etika, moral, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kalau akhlak itu pada dasarnya muncul dari iman seseorang. Jadi makin tebal, makin tinggi iman seseorang, makin tinggi juga nilai akhlaknya, sikap dan tingkah laku. Betapa hebatnya kita berakhlak mulia di hadapan Allah, bersikap baik kepada Allah. Macam mana kita nak berbuat baik kepada Allah? Sudah kita rasakan, misalnya perintah Allah siap kita lakukan. Ini sudah merupakan sikap akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang beriman kepada Allah tapi belum memunculkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah banyak yang dilalaikan. Salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya banyak dilalaikan. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah punya akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sikap, punya tingkah laku, disesuaikan dengan ibadah yang kita lakukan. Kepada sesama manusia, itu pun sudah kita lakukan.
walaupun kita yakini hubungan kepada sesama manusia itu sangat amat sulit ketimbang akhlak kepada Allah. Masih ada sesama manusia itu punya sifat mungkin iri, mungkin dengki, dendam, dan lain sebagainya. Malah ada pepatah yang sering kita dengar, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Idealnya mana? Senang melihat orang senang, susah juga melihat orang susah. Itu idealnya. Sikap sesama mukmin. Kenapa kita merasa susah kalau orang susah? Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Satu sakit, yang lain merasakan sakit. Satu senang, yang lain merasakan senang. Walaupun setiap manusia itu punya sifat itu, Pak. Siapapun wong pasti sifat iri itu ada. Sifat iri itu ada, Pak. Cuman kalau pacak sifat iri itu dikerdilkan, dikecilkan. Ngapa nak iri? Kalau kita iri berarti kita tidak senang ciptaan Allah itu, tidak senang kepada keberhasilan seseorang. Padahal keberhasilan seseorang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak senang pula kepada Allah. Ketika orang berhasil, senang kita, alhamdulillah ya Allah. Ketika orang susah, kita merasakan, ya Allah, kuatkan imannya ya Allah untuk menghadapi persoalan hidup. Persoalan hidup ini banyak, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Terkadang setiap hari muncul, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun muncul dia. Dan itu tidak menyalahkan, karena Allah memang menyatakan melalui firman-Nya orang yang beriman itu, Allah tidak yakin, tidak percaya nian dengan imannya itu kalau tidak diuji. Ketika diuji dia berhasil, ayo ini beriman nian wong ini. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perintah dengan larangan itu beda-beda tipis. Makanya Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dua-duanya perintah, Pak, dua-duanya perintah. Tapi dua perintah ini yang berat itu adalah meninggalkan larangan Allah. Makanya Al-Ghazali punya prinsip, apa katanya, yang berat itu melaksanakan perintah Allah, yang ringan itu meninggalkan. Jadi antara perintah dengan larangan beda-beda tipis, dan ternyata lebih berat meninggalkan yang dilarang. Kalau yang diperintah, Pak, ya, datang waktu zuhur, wudhu, segala macam, bersih badan, tempat bersih, niat karena Allah, selesai. Berbuat baik kepada manusia, waduh, lebih agak rumit.
Saya dapat berita kemarin Pak ya, wah Pak, aku nak sampai sini ini pecah ban sampai sekian kali, pecah ban sampai sekian kali untuk berbuat baik sesama manusia. Bagian darimu apa itu? Ya, terima kasih ya. Sudah berupaya maksimal untuk menghubungkan silaturahmi. Kemarin Pak ada yang dari daerah Jambi Pak. Ada dari Jambi. Itu pun ceritanya, wah banyak rintangan dan halangan. Kepada manusia juga, kalau nak ngajak baik, ada beratnya. Nak ngajak buruk, ada ringannya. Antara dua sikap ini. Ngajak orang baik itu jangan kira mudah, Pak. Jangan kira mudah. Kadang-kadang dimarahi puluh. Ayo Pak sholat. Deh, urusanku sholat. Macam-macam. Lalu kena marah puluh padahal kita nyuruh sholat. Kita nyuruh korban misalnya. Ayo Pak ikut korban Pak. Ulet dem. 10 tahun yang lalu kulet dem korban. Lah kena marah puluh. Ngajak yang baik. Nah ngajak yang buruk terkadang dimudahkannya. Dimudahkannya Pak. Misal Pak ya. Saya sering ketemu tuh konten-konten buruk. Konten-konten buruk itu kadang-kadang mudah Pak. Mudah. Tak kita suruh muncul dia. Tak kita suruh muncul. Kan mudah tuh. Ini yang ngeri Pak sekarang tuh konten-konten tuh ya Allah. Informasinya konten-konten yang banyak-banyak itu, apalagi arahnya maksiat, dari Israel banyak Pak. Banyak. Ternyata konten-konten itu mendatangkan duit deh Pak. Cuman konten Eki ini tidak mendatangkan duit bagi beliau karena memang arah kebaikan ini kadang-kadang agak seret-seret. Coba arah keburukan, Pak. Jangankan yang aneh-aneh nyeleneh. Yang viral-viral dikit, ben baca datangkan duit. Itu pun sengaja kadang-kadang dibuatnya. Itu berapa, Pak? Elmi, jumlah pajak datangkan duit tuh. Di Jakarta tuh banyak membuat viral-viral mendatangkan duit bagi dia. Maka gawe dia itulah. Kalau gawe kebaikan, alhamdulillah. Apa konten kebaikan Pak? Ayo zuhur. Tuh Pak, flash gerak tuh. Ayo subuh. Ayo tahajud. Itu konten arah ke kebaikan. Tapi mendatangkan duit tidak bagi macam itu tuh. Kadang tidak Pak. Cuman itu salah satu media dakwah. Media dakwah mengajak, menyeru supaya orang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil juga informasi dari pasar. Ada orang berbuat buruk, nyopet misalnya. Jangan cubu-cubu nyopet itu diteriaki maling. Oi. Malah dia ngomong, siapa yang nunjuk tahu lagi? Ku kapai dia. Siapa yang nunjuk tahu mana ku maling nih? Ku ancam dia. Sampai-sampai informasinya, kalau ada yang nyopet tuh diam nggak lo? Diam, lajulah. Padahal itu mungkar, padahal itu larangan
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa Allah sayangnya kepada kita, dan Allah pun berjanji kepada kita. Ini banyak janji Allah pada kita. Salah satu orang beriman, beramal soleh, janji Allah masukkan ke dalam surga. Janji Allah tuh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan walaupun kecil. Janji Allah. Siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan dosa walaupun itu kecil. Janji Allah. Dan kita pun sudah berjanji juga kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji kepada Allah, ya Allah. Tapi janji ini terkadang ada yang tidak tahu, atau ada yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Janji itu kapan? Ketika kita nak dilahirkan oleh Allah, masih dalam perut, dalam kandungan. Si fulan, kalau ada yang bertanya kepadamu, siapa yang menciptakanmu? Engkau, ya Allah. Bala. Lahir kita di dunia ini disyahadatkan juga oleh orang tua kita. Secara tidak langsung disuruh berjanji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masih ada yang menuhankan selain Allah. Sampai-sampai kejadian orang umroh dan orang haji, dia gara-gara mencari apa yang diinginkannya, ditinggalkan sholat berjamaah. Nyari batu misalnya, banyak batu situ. Ternyata batu situ banyak dari Indonesia. Batu cincin maksudnya. Ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sumatera. Kapan diingatkan marah, belum dapat aku nih batu nih, jauh dari Indonesia nyari ke sini nih. Artinya masih ada yang menganggap bahwa kekuatan ada selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kekuatan selain Allah itu ditiadakan, la ilaha illallah. Artinya banyak Tuhan tuh, Pak. Tapi dikecualikan, ditiadakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada kita, kita pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam itu nian sikap moral seorang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ada yang hebat lagi itu, Pak. Allah akan menunjuki jalan-jalan keluar persoalan-persoalan kehidupan kita. Janji Allah itu. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah berjanji kepada kita, siapa yang sering memberi, sering ngenjuk. Itu Allah, Pak, punya perintah. Allah berjanji kepada kita, siapa yang sering ngenjuk. Nah, ngenjuk di sini menurut beberapa tafsir bermacam-macam lini. Ada yang punya ilmu, ngenjuk ilmunya. Ada yang punya pengalaman yang berharga, yang baik, tunjuknya. Ada yang punya harta, malah terakhir mendoakan sesama kita pun, itu pun langenjuk namanya. Langenjuk. Kan jarang ketemu, Pak, ya. Dan itu pun ada. Mendoakan seseorang supaya dia berhasil. Ada.
Ya Allah, Bapak itu baik niat hatinya ya Allah. Berhasillah usahanya. Jarang Pak, jarang. Padahal itu mendoakan supaya orang berhasil suatu sikap yang baik juga buat kita. Sekali lagi ya Allah, mohon ya Allah si anu itu bukakan hatinya. Nah, bukakan hatinya. Malah Nabi kan oleh malaikat Allah orang berbuat buruk kepada Nabi, kata malaikat, ya Nabi doakan kepada Allah. Balas dia tu. Kata Nabi biarlah saya doakan supaya dia terbuka hatinya. Terbuka hatinya. Untuk tidak berbuat dosa. Bapak-ibu yang saya hormati, janji Allah itu sangat banyak dalam Al-Quran buat kita. Wah sayang Allah kepada orang yang beriman. Orang yang galak ngenjuk akan Allah mudahkan urusan dunianya. Orang yang bertakwa, wattaqo. Orang yang bertakwa akan Allah mudahkan urusan kehidupannya. Orang yang membenarkan saddaqa bil husna, membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan kesulitan-kesulitan hidupnya. Jadi tiga akan Allah nunjuki kemudahan itu. Pertama, orang yang galak ngenjuk memberi, wattaqo. Yang kedua, wattaqwa, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, membenarkan, mengiyakan perintah Allah dengan catatan tidak terlalu banyak hitungan-hitungan terhadap perintah Allah itu. Misal Pak ya, kalau aku berkorban, duit aku banyak keluar. Nah, hitung-hitungan itu Pak, banyak hitung-hitungannya. Kalau berzakat, apa pula ngenjuk uang kita yang berusaha ngenjuk uang. Nah, itu namanya banyak hitungan-hitungan. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tidak banyak hitungan. Perintah berzakat 1.000.000 selawi, selesai. Terus sampai 2, 3, 4 jutanya dia keluarkan. Tidak banyak, terlalu banyak hitung-hitungan merugi. Tidak terlalu banyak dia pertimbangan ngapo membantu wong. Terasa aja Pak Aris ya sekarang tuh ya. Waduh ya Allah. Padahal duit zakat itu sungguh sangat bermanfaat bagi orang yang memerlukan. Ada sekarang program bantu usaha kecil Pak ya, usaha kecil. Kita salut kalau memang ada program yang ingin membantu. Tapi jangan dipersulit. Dipersulit dalam artian sudah miskin, orang itu dipersulit kehidupannya. Harus memakai sertifikat misalnya. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk membuat sertifikat tanah itu kan berat tuh. Cuman terkadang itu jadi syarat. Syarat katanya kalau tidak pakai itu dia tidak bayar, dia tidak melunasi. Nah ini berat Pak. Lah jelas dia dibantu misalnya tanpa bunga. Pinjam duit tanpa bunga misalnya. Malah tidak rajin bayarnya misalnya Pak ya. Atau yang hebat terjadi itu
Bayar sekali lancar, kedua lancar, ketiga minggat dia. Minggat. Hari. Jadi inilah Pak ya. Saya teringat dulu pernah pergi ke Cianjur Pak. Cianjur melihat perkembangan zakat di sana itu. Jadi ternyata Cianjur waktu itu tahun 90-an. Dulu belum Basnas namanya. Ya. Ya. Terbesar di Indonesia Pak Dio hasilnya. Waktu 90 berapa itu? 94, 95. Tapi dikelola sedemikian rupa sehingga kambing diluncurkan kepada masyarakat yang miskin, berhasil. Cak saklabah Pak, saklabah dan juk kambing berhasil, tapi ketika berhasil sombong. Ya Allah. Tapi waktu itu di Cianjur itu berhasil, diunjuk kambing 2 ekor, sikok lanang, sikok tino. Kata yang bagian bas itu kalau ada anaknya kaki ambillah, induknya digilirkan yang lain. Wah. Beda dengan kita. Di Musirawas waktu itu Pak, Musirawas kita kan Musirawas kalau dulu tuh. Tunjuk sapi tino siko, seminggu melapor Pak. Sapi paling wong. Mungkinlah di paling wong Pak, mungkin Pak ya. Mungkin. Tapi diteliti-teliti, ditelusuri yang maling, yang dinjuk itulah. 2 bulan, 3 bulan sudah itu datang lagi melapor Pak. Sapi sakit. Tadi hilang tuh sakit. Padahal tidak dia Pak. Direkayasa sedemikian rupa supaya njuan ini tidak kate macam-macamnya. Yang hebat di daerah kami itu Pak. Daerah kami itu ada cak danau kecil. Cak danau kecil. Waktu itu bupatinya Ridwan Mukti dikasih bibit ikan. Ribuan bibit ikan Pak. Semua lepas. Tidak sampai sebulan habis bibit ikan. Belum besar dia. Ujung-ujungnya tak di apa-apa di tubuhnya, di njoknya racun. Masya Allah. Jadi perkembangan itu tuh saling harga menghargai, saling hormat menghormati sungguh sangat kecil. Padahal orang itu ada niat untuk membantu, untuk modal hidup. Cuman dari pihak pengelola juga kadang dia hanya melestarikan kemiskinan. Bukan memutuskan kemiskinan, melestarikan. Maka bulan puasa itu kawan-kawan dari pengurus masjid, musola berkaitan dengan zakat fitrah malah ngusulkan dia, Pak. Ngusul, woi, juk aku ya, aku ini miskin. Dan juk kawan lah, fakir miskin tadi melalui zakat fitrah. Waktu pembagian, pakai motor deh Pak. Kapan ditanya, motor dia itu. Nah, kalau mulu udah mau miskin. Khawatirnya kaget malaikat doakan dia. Ya Allah, usi malaikat, bapak ni ngaku miskin. Apa miskin nian dia. Kaca itu tuh. Yang arif itu, dia miskin tapi dia punya etika. Pak, kalau ada yang lain lebih apa dari aku, unjuklah dia. Itu etika. Etika wong miskin tapi
Dia dak galak dianggap wong miskin. Nah, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya sampaikan, andaikan umat Islam itu berwakaf, berimpak, sehari 1 rupiah, jumlah umat Islam di Indonesia ini lebih 200 juta, Pak. Berapa sekarang? 280-an ya? Lebih kurang, 280 juta. Ada 200 umat Islam. Berarti 1 hari berwakaf 1 rupiah, terkumpullah 200 juta sehari. 200 juta, Pak. Mungkin Pak Momon sebagai Pak RT, kalau tunjuk duit 200 juta sehari, mungkin aman RT kita, Pak, dari kemiskinan. 200 juta sehari. Tapi sayangnya itu tadi yang berduit, terkadang banyak nian berpikirnya ai-nya banyak nian. Malah celengan itu, Pak, saya lihat lancar, seru. Malah ada dari sini sampai situ lemparnya. La ilallah. Ngapa dia lancar? Ya tidak di stop untuk ngisinya. Coba tidak lancar ya, stop, isi, stop, isi. Soal berapa nak isi itu ya tergantung lah. 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000, 10. Kata Pak Marinap ketua, ngitung dengan Pak Hen dan kawan-kawan. Yang 100 itu, Pak, boleh dihitung tuh. Ya, Pak, Mesir. Lah berapa bulan, berapa ini lah jarang masuk yang 100. Yang 50 lah jarang pula. Yang banyak 2.000 lah usang-usang, lah buruk-buruk. Ketika nak dihitung putus ya. Ya Allah. Insyaallah. Jadi janji Allah sudah banyak ditransferkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Makanya kita bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Lah banyak nih yang nikmatmu yang aku beri, yang aku terima ya Allah. Terima kasih nian ya Allah. Kalau nak dibalas dengan ibadah sholat kita tidak terbalas sebenarnya, Pak. Per hari itu dinjuk Allah sekian juta, mungkin banyak sekian miliar nilainya. Kita hanya balas dengan sholat 5 waktu. Kita balas hanya dengan puasa seumur hidup, setahun, sebulan. Tidak imbang sebenarnya, Pak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kamu lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan, Pak, janji Allah kita akan senantiasa menepatinya, dan janji kita kepada Allah juga senantiasa kita pelihara sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita, kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kopinya lah habis. Mudah-mudahan, Pak, ya, mudah-mudahan kita senantiasa diunjuk oleh Allah kemudahan-kemudahan hidup, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.